Hari yang dinanti telah tiba. Культурное богатство тюркского мира. Өнеріміз өрге бассын, фестиваль құтты болсын. Festival tari ini rutin diselenggarakan setiap tahun, tidak hanya diikuti kota-kota di Kazakhstan, tapi juga negara-negara tetangga. Ada 12 negara yang ikut berpartisipasi. Turkmenistan, Bulgaria, Rumania, Azerbaijan, Turki, Baskiria di Rusia, Bosnia dan Herzegovina, Tatarstan, Kirgistan, Hungaria, dan Uzbekistan. Zagalist Choreography arnaya жүлдесімен Bosnia Herzegovina. Meriah dan indah sekali. Masing-masing kontestan mengenakan pakaian tradisional khas mereka. Saya sangat beruntung bisa mengenal begitu banyak budaya berbeda hanya dengan hadir di satu tempat. Satu persatu grup tari unjuk kebolehan membawakan tarian tradisional mereka. Hoş geldinizler. Бүгінгі Буранбел халықаралық би ансамблінің көркемдік жетекшісі және бас балетмейстері. Meski tidak mendapat gelar juara, namun pertemuan dengan grup tari Ukulim ini akan selalu membekas di hati. Bagaimana beragam budaya bisa menyatu, mengatasi segala perbedaan. Masih ada satu lagi, warisan budaya Kazakhstan yang masih dipelihara dengan baik. Ini dia, karpet atau gobelen. Gobelen di Turkistan banyak dibuat dari bulu unta, meski bulu domba juga jadi pilihan. Kini gobelen mulai berubah fungsi. Dulu karpet hanya digunakan sebagai alas dan penghangat rumah tradisional yurt. Sekarang gobelen mulai merambah menjadi souvenir bagi pelancong dengan ukuran kecil. Zupar Beysenova, perempuan 50 tahun ini mewarisi keahlian membuat gobelen dari neneknya. Selain berkreasi dengan gobelen untuk para turis, Zupar juga mengajar di Akademi Seni di kota Almaty. Мен дәстүрлі технологияны өзімнің апаларымнан үйренген болсам, гобелен технологиясын мен академия қабырғасында үйрендім. Сол жақта осы мамандық бойынша осы салада оқыдым. Nah, jadi alat yang digunakan untuk merekatkan satu benang dengan yang lainnya disebut dengan topak. Ini dibuat dari kayu pohon apel. Tapi kalau di rumah tidak punya topak, kita juga bisa menggunakan yang ini. Pakai garpu. Sebenarnya kalau untuk tinggal merekatkan sih terbilang mudah, tapi yang sulit di sini adalah untuk memadu padankan warna dan menyesuaikan dengan desain yang sudah dibuat sebelumnya. Desain goresan tangan Zupar selalu kental akan aksen Kazakhstan. Ia ingin identitas Kazakhstan selalu terpatri pada gobelen yang dibawa turis ke negara asalnya. Dibutuhkan waktu 5-8 hari untuk membuat gobelen ukuran 1 kali 1 meter. Harganya bisa mencapai 5 juta rupiah, tergantung tingkat kesulitannya. Tidak hanya sebagai hiasan dinding, Zupar juga membuat aneka inovasi pernak-pernik cantik. Karena kreativitasnya ini, ia mendapat penghargaan kerajinan tangan artistik dari UNESCO pada 2010 silam. Nah, ternyata dari bulu onta bisa berubah jadi sebutir apel, dan cara bikinnya mudah banget, jauh lebih mudah daripada bikin gobelen tadi. Seperti ini nih, kita tinggal membuat polanya dari busa, kita bentuk bulat, kemudian dilapisi dengan
bulu unta tadi. Kemudian ditusuk seperti ini biar benangnya merekat. Dan kalau sudah dapat bentuk yang diinginkan, juga dengan ornamen, tinggal kita cuci dengan sabun sambil diremas-remas. Tujuannya biar benangnya mengikat dengan kuat, tidak tercerabut keluar, dan biar warnanya juga tahan lama. Daya tarik Turkistan tidak hanya ada di daerah kota, tapi juga wilayah pedesaan. Salah satunya di desa Mayakum yang berjarak 150 km dari kota Turkistan. Saya akan menjumpai keluarga Erdaulet, keluarga Muslim asli Mayakum. Tinggal di pedesaan, keluarga ini menambatkan kehidupan mereka pada hewan ternak, kuda, dan juga unta. Ada 2.000 ekor unta yang dimiliki Erdaulet yang dipelihara di beberapa tempat terpisah. Meski masih dalam satu negara, Turkistan punya iklim yang berbeda dengan ibu kota Astana di utara. Musim dingin relatif pendek, dengan cuaca kering dan suhu musim panas mencapai 40 derajat Celcius, menjadi habitat yang tepat untuk unta. Sebagai bangsa nomaden di masa lampau, unta punya peran penting bagi orang Turkistan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. My name is Kiki, and you? What's your name? Arman. Arman. Unta digunakan sebagai binatang pengangkut, sekaligus dimanfaatkan daging dan susunya. Warisan nenek moyang ini masih dirawat di desa Mayakum. Unta-unta dipelihara untuk diambil air susunya. Onta ini hanya baru bisa diperas air susunya ketika dia sudah punya anak seperti ini. Jadi akan dipancing dulu dengan anaknya, nanti baru kemudian kita peras. Tiap pagi dan sore Erdaulet dibantu keluarga dan pegawainya akan memerah air susu unta-unta ini. Selain di Asia Tengah, unta-unta jenis dromedari juga tersebar di Afrika dan sudah dipelihara manusia sejak 3.000 tahun lalu. Air susu unta ini sangat penting bagi mereka karena bisa diolah menjadi minuman tradisional yang bisa menjadi penghangat terutama di saat musim dingin. Setelah diperah susunya, saatnya Erdaulet memberi makan hewan berpunuk ini. Saat musim dingin seperti ini, unta lebih banyak diberi pakan jagung kering karena persediaan rumput yang menipis. Jagung yang kaya kalium juga baik untuk menambah air susu unta. Karena cepat basi, air susu unta ini akan diolah secara fermentasi agar tahan lama dan kaya cita rasa. Menjadi tugas Natasha, ibu dari Erdaulet, untuk mengolah air susu ini menjadi subat atau susu unta berfermentasi. Air susu yang baru diperah akan dimasak hingga mendidih. Selanjutnya, biarkan bakteri yang bekerja. Nah, jadi membuat subat atau susu unta fermentasi itu cukup mudah. Tadi susu yang sudah diperah akan direbus sampai mendidih, kemudian didinginkan. Nah, setelah itu akan dimasukkan ke dalam subat yang sudah diproses kemarin. Jadi mereka sudah membuat susu unta yang diberi bakteri. Dan setelah didiamkan 24 jam akan menjadi subat. Nah, selanjutnya mereka tinggal menambahkan susu yang sudah diperah dan dididihkan tadi, ditambahkan lagi seperti itu. Jadi prosesnya akan berulang setiap hari seperti itu dan setelah itu siap untuk dinikmati. Oke. Rahmi. Rasanya mirip banget sama kefir susu sapi. Jadi karena orang Kazakh itu sukanya makan daging, subat ini membantu untuk melancarkan pencernaan mereka. Selain itu, subat ini juga bagus untuk kekuatan tulang, untuk kalsium, karena di sini musim dinginnya sangat panjang, jadi sangat sedikit sinar matahari. Jadi subat ini sangat bagus untuk kesehatan mereka. Subat memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari warga Turkistan. Peninggalan suku nomaden yang jeli memanfaatkan hasil alam untuk bertahan hidup. Mama, where do you learn to make subat? Бұрын ата бабаларымыз тұрған осы жақта. Солар салған, енеміз үйреткен. Соны біз жасап жатырмыз, ары қарата жалғастырып. Susu unta juga terbukti lebih kaya nutrisi
karena mengandung vitamin C 3 kali lebih banyak dan zat besi 10 kali lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Penelitian terbaru menyebutkan susu unta mengandung zat antibodi nano yang berguna untuk mengobati kanker usus besar hingga Alzheimer. Faktanya, susu unta ternyata sudah dijadikan obat pada masa Rasulullah SAW. Riwayat Al-Bukhari menyebutkan, suku Uryana yang saat itu terkena sakit dan terluka diperintahkan oleh Rasulullah untuk minum susu unta hingga berangsur membaik. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan penciptaan unta juga tertuang pada Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Apakah mereka tidak memandang kepada unta? Bagaimana dia telah dijadikan? Alhamdulillah, begitu banyak anugerah yang sudah Allah beri bagi manusia, bahkan dari hal sederhana yang ada di sekitar kita. Selesai membuat subat, saatnya Natasha menyiapkan sarapan. Seperti biasa, roti selalu menjadi pilihan untuk makanan pokok. Kali ini, Natasha akan membuat roti baursak. Baursak bukan roti yang dihidangkan sehari-hari, hanya pada kesempatan istimewa seperti pernikahan atau ketika ada tamu. Roti ini baru akan disajikan. Baursak juga biasa dibuat untuk mengenang kerabat yang sudah meninggal. Orang Kazakh percaya aroma baursak yang digoreng akan membumbung ke angkasa sehingga bisa pula dinikmati keluarga yang sudah meninggal. Cukup digoreng 2 menit, baursak hangat pun siap dinikmati. Sambutan warga Kazakhstan akan kehadiran tamu memang selalu istimewa. Bukan hanya perlakuan hangat, namun juga bagaimana mereka menjamu tamu lewat makanan. Nah, jadi orang-orang Kazakhstan itu mereka sangat menghormati